Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5B? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 3, makanan sehat, subtema 1, pembelajaran 3. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai interaksi sosial dan unsur-unsur iklan. Sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Simak percakapan berikut ya. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tenang, Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian, makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, Lan. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya, teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita simak penjelasan berikut. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa, dan lain sebagainya merupakan contoh lingkungan alam. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian. Interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang memperoleh tanah dan menanam padi. Sementara itu, untuk interaksi dengan lingkungan alam terjadi antara manusia dan tanah
atau lahan sawah. Amatilah lingkungan sekelilingmu, sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia tersebut terhadap lingkungan alam? Contohnya, interaksi manusia dengan alam adalah kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah. Pengaruh terhadap lingkungan kegiatan tersebut merupakan interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan air, serta dapat membantu tanaman agar tetap bisa tumbuh subur. Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Sekarang marilah kita lengkapi bersama interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar rumah atau sekolah, berdasarkan tabel berikut. Interaksi yang dilakukan, interaksi lingkungan hidup, dan interaksi sosial. Misalnya, interaksi yang dilakukan menyiram tanaman di kebun sekolah. Interaksi lingkungan hidupnya terjadi interaksi antara manusia dengan tanaman dan air. Interaksi sosialnya antar anggota keluarga. Contoh yang kedua, nelayan menangkap ikan. Interaksi lingkungan hidupnya terjadi interaksi antara nelayan dengan laut, karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Interaksi sosialnya antara nelayan dan nelayan. Contoh yang ketiga, kerja bakti menanam pohon. Interaksi lingkungan hidupnya terjadi interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan tanah. Interaksi sosialnya antara warga yang ikut dalam kegiatan, dan masih banyak contoh interaksi yang lainnya. Nah, coba kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Kemudian coba kamu identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? Apakah jenis kelamin mereka? Apakah pekerjaan mereka? Berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Dan apakah agama yang mereka anut? Nah, hasil pengamatan ini nanti akan menjadi dasar tugas kedua di akhir video ini. Dalam pengamatan interaksimu, mungkin kamu akan mengetahui bahwa untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi konsumsi beras atau nasi, ada sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Nah, di sini ada iklannya, silahkan diamati dengan seksama. Kandungan singkong per 100 gram, ada air, besi, kalsium, fosfor, kalori, karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Tulisannya, makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur iklan? Mari kita identifikasikan unsur-unsur iklan tersebut. Tadi kalimat iklannya, kalimat dalam iklan tersebut sudah cukup baik karena mengandung unsur ajakan, ditambah adanya pembuktian data yang menjelaskan kandungan dalam singkong per 100 gram. Kata kuncinya, kandungan singkong setiap 100 gram. Observasi gambar. Gambar iklan tersebut sudah baik, menarik, dan mengandung unsur perhatian. Nah, materi kita sudah selesai, tinggal tugas. Tugas di rumah, kegiatan bersama orang tua atau anggota dewasa yang ada di rumahmu. Yang pertama, bersama dengan orang tuamu atau anggota dewasa di rumah, tuliskan beberapa cara pengolahan singkong.
Selanjutnya, tuliskan alasan mengapa singkong layak dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Yang kedua, diskusikan kembali dengan orang tuamu atau anggota dewasa yang ada di rumah tentang hasil pengamatanmu sebelumnya. Tanyakan kepada orang tuamu contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang dapat ditemukan di lingkungan rumahmu. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.